Horas, Shalom. Kembali lagi berjumpa dengan kami, Pendeta Daniel Ipandi Hatogun Lumbangao. Senang rasanya Amang Inang dan saudara-saudariku terkasih, kita boleh berjumpa di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami mendoakan Amang dan Inang juga saudara-saudariku kiranya pada pagi hari ini di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, sebelum kita melakukan beragam aktivitas di dalam satu hari ini, kami mengundang Amang Inang untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita bersatu di dalam doa. Syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kebaikan, kesehatan, dan panjang umur, sehingga kami boleh masuk di hari yang baru, di hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan beragam aktivitas di hari ini, kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh kuat, boleh semangat, dan boleh bersukacita menjalani kehidupan di hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh semakin terberkati melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, didasarkan pada Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Beginilah firman Tuhan Allah. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, di dalam hidup sesungguhnya manusia diperhadapkan dengan 3 jenis waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Meskipun ketiga-tiga jenis waktu ini ada dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, tetapi sering sekali dan sayangnya tidak jarang dari antara kita sering terjebak dan berada pada jenis waktu yang pertama tadi, yaitu adalah masa lalu. Sayangnya banyak manusia yang justru terjebak di dalam jenis waktu yang pertama tadi, yaitu masa lalu. Apa buktinya, Amang Inang dan saudara-saudariku? Salah satu persoalan di dalam kehidupan manusia ialah sangat sulit bagi manusia untuk bisa menatap masa depan, atau dengan kata lain, move on. Dan ini boleh kita lihat dan ditunjukkan melalui istilah najolo. Kan begitu. Syukur-syukur kalau istilah najolo ini dikonotasikan atau digandengkan dengan hal yang positif. Tetapi justru yang terjadi adalah lebih banyak sebaliknya. Istilah najolo sering sekali digandengkan atau dikonotasikan kepada hal-hal yang negatif. Najolo saodo di lehon imana. Najolo dakyado ibana tarida. Najolo songonon dengan segala macam dan jenis najolo yang ada lainnya.
Bahayanya dengan melihat najolo itu tadi, sering sekali ini mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bertindak kepada orang lain itu. Karena najolo, dia tidak kasih tupak saat kita memiliki acara atau punya acara, maka saat dia punya acara haduan, pada waktu yang akan datang, entah itu hari ini atau waktu yang akan datang, kita pun tidak akan memberikan tupak kepada dirinya, sama seperti najolo dan dilewan iman tupak tuhita. Kan ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Padahal kita sering sekali mendengar anekdot yang menyatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan tentang kaca spion. Kaca spion diciptakan lebih kecil daripada kaca depan yang lebih besar adalah dengan tujuan supaya pengendara atau pengemudi itu lebih fokus kepada apa yang di depannya, bukan apa yang ada di belakangnya. Kalaupun melihat ke belakang itu hanya sesekali, dan itu bertujuan supaya kita boleh mengendarakan kendaraan itu supaya maju dengan baik dan tidak mengalami celaka. Tetapi justru yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia adalah sering sekali manusia itu lebih banyak melihat ke belakangnya, lebih banyak melihat kepada masa lalunya. Kaca spion itu justru lebih besar daripada kaca depan. Dan ini yang sering sekali membuat manusia itu jatuh dan tidak mampu untuk berjalan ke depan. Bukankah trauma menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan manusia? Sering sekali pribadi-pribadi atau seseorang sulit untuk berkembang dengan alasan trauma, karena masa lalu yang sering sekali menghantuinya, karena masa lalu yang sering sekali ada di dalam hati dan pikirannya, karena masa lalu yang sering sekali membayangi kehidupannya pada hari ini. Padahal sesungguhnya tidaklah seharusnya demikian. Seperti anekdot tentang perumpamaan tadi. Bukankah kita setiap tahun di dalam merayakan awal tahun, kita pun di dalam peristiwa itu hendak mengingat, hendak melihat bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia hidup juga dan memiliki juga masa depan. Bukankah di setiap awal tahun kita berkumpul, berdoa bersama, dan kita percaya bahwa kita memiliki masa depan yang justru adalah lebih baik daripada masa lalu. Tetapi mengapa sering sekali manusia justru terjebak di dalam masa lalunya, baik terhadap orang lain ataupun bahkan terhadap dirinya sendiri? Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini Yesaya 43 ayat 18-19 hendak berbicara kepada kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan sedang berbicara kepada bangsanya, Tuhan sedang berbicara kepada umatnya, bahwa meskipun Tuhan mengetahui betul umatnya hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam tindakan yang buruk, hidup di dalam dosa pada masa lalu, tetapi Tuhan hendak mengingatkan dengan berjalan bersama Tuhan, umatnya dan bangsanya bisa masuk di dalam lembaran baru, bisa masuk di dalam fase yang baru, bisa masuk di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini ditunjukkan melalui firman Tuhan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, agar umat Tuhan boleh berjalan bersama Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Pada hari ini kita hendak diingatkan bahwa di dalam ketiga jenis waktu tadi, kita tidak boleh berhenti pada masa lalu itu. Kita tidak boleh stuck pada masa lalu tadi. Kita tidak boleh stop pada masa lalu tadi. Karena masih ada dua jenis waktu yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani, yaitu masa kini dan juga masa depan. Inilah yang mau kita lihat
pada hari ini. Bahwa Tuhan hendak mengingatkan kepada kita akan adanya masa depan. Bukankah itu juga Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, yang diperlihatkan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus? Bahwa kehidupan umat manusia tidak hanya berhenti pada masa lalu, masa hari ini, tetapi juga akan hari depan, akan adanya hari esok, akan adanya harapan. Dan itu disimbolkan melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Bayangkan, kalaulah Yesus tidak dibangkitkan, kalaulah Yesus tetap di dalam kematian, di dalam kubur itu, maka sia-sialah iman dan pengharapan kita. Tetapi karena ia bangkit, Amang Inang dan saudara-saudariku, karena ia melampaui kematian itu, karena ia ternyata tidak stop pada kematian itu, tetapi ia masuk di dalam kebangkitan. Maka ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan kita pun tidak boleh stop pada masa lalu, pada masa kini, tetapi juga harus kepada masa depan yang penuh dengan harapan itu. Saya tidak bisa membayangkan Amang Inang dan saudara-saudariku, bagaimana jikalau kehidupan kita hari ini, kita hidup di dalam hidup yang tidak ada lagi harapan. Kita hidup di dalam hidup yang begitu-gitu saja. Saya teringat dengan kata-kata seperti ini. Apa yang membedakan antara zombie dengan manusia? Apa yang membedakan antara robot dengan manusia? Zombie atau robot, mereka hidup di dalam program, hidup seperti itu saja, rutin melakukan apa yang seharusnya. Tetapi manusia, yang membedakan ia dengan yang lainnya, dan ia yang menyerupai Sang Pencipta itu adalah karena ia memiliki harapan. Bukankah Amang Inang juga, apalagi bagi kita, akapangarato, narotuson, bukankah ini sesuatu yang ada di dalam diri kita, harapan? Kalaulah kita tidak lagi hidup di dalam harapan, maka hidup kita akan begitu-begitu saja. Maka hidup kita tidak akan ada gairah. Maka hidup kita akan berada di dalam fase yang stuck atau berhenti pada itu saja. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudariku tentu tiba di tanah perantauan ini, tiba di tempat ini dengan begitu banyak harapan, dengan begitu banyak cita-cita, dengan begitu banyak impian. Lantas, dalam hari ini, kami hendak mengajak Amang Inang dan saudara-saudariku, apa yang menjadi harapan kita supaya kita lakukan di dalam satu hari ini. Masa depan apa yang hendak kita lihat dan kita raih. Pengharapan seperti apa yang hendak kita wujud nyatakan dengan bantuan Tuhan. Dan itu yang hendak diajak kepada kita supaya kita mengingat. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita sekali lagi agar kita boleh mengingat kembali di dalam perjalanan kehidupan manusia. Kita tidak hanya berhenti dan stop di dalam masa lampau saja, bukan hanya pada masa kini saja, tetapi kita juga harus melihat masa depan dan harapan itu. Sebagaimana Tuhan yang telah memperlihatkan janjinya kepada kita, bahwa janjinya akan masa depan yang sungguh amat baik di tengah-tengah umat percaya. Marilah kita menjalani kehidupan di hari ini dengan gairah, dengan semangat, dan dengan penuh harapan bahwa Tuhan membantu, menolong kita menggapai apa yang kita cita-citakan dan doakan. Tuhan Yesus memberkati Amang Inang dan saudara-saudariku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa hidup kami tidaklah berhenti pada masa lampau, tetapi juga Tuhan ada masa kini dan masa depan yang harus kami jalani. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami umat-Mu yang akan menjalani kehidupan kami di hari ini.
Biar kami Tuhan menjalani hidup dengan penuh gairah, dengan semangat dan dengan penuh pengharapan. Sebagaimana Engkau Tuhan yang begitu baik kepada kami umat-Mu, menjanjikan sebuah harapan yang baik, yaitu menuntun kami untuk mencapai hari esok yang lebih baik. Pun dengan kami di hari ini Tuhan, kami percaya bahwa pada hari ini kelak terhadap akan apa yang akan kami lalui, kami percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu menolong kami, memberkati kami, dan menyertai kehidupan kami hari ini. Tuhan, kuatkanlah kami umat-Mu. Bagi kami yang bekerja, biarlah Tuhan juga memberikan hal-hal baik, memberikan sukacita dan berkat. Dan bagi kami Tuhan yang bersekolah, biarlah juga Tuhan yang memberkati, supaya apa yang kami usahakan hari ini Tuhan, kalau kami pelajari, itu boleh menjadi hal-hal baik bagi kami di masa depan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan, yang hari ini di dalam kondisi kurang sehat, biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kebaikan, memberkati obat, memberkati makanan yang dikonsumsi supaya menjadi semakin sehat. Bagi umat-Mu Tuhan yang saat ini mencari lowongan pekerjaan, Tuhanlah kiranya juga yang menolong agar membukakan lowongan pekerjaan yang seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan masa depan yang baik bagi umat-Mu yang setiap hari, setiap waktu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang hari ini mengalami pergumulan, Tuhan kiranya juga yang senantiasa menguatkan menjalani kehidupan di hari ini, supaya boleh tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hari ini Tuhan, supaya Tuhan yang terlebih dahulu memimpin dan menolong kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.